Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. Sapiens, karangan Yuval Noah Harari. Subbagian 2, legenda Peugeot. Sepupu kita, simpanse, hidup bersama dalam kawanan kecil yang terdiri dari beberapa puluh individu. Mereka sangat dekat dan bekerja sama untuk melawan musuh seperti babon, cheetah, dan simpanse lainnya. Di dalam kawanan ada jantan alfa yang memimpin dan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dalam kawanan. Untuk menjadi jantan alfa, simpanse bersaing membentuk koalisi besar dengan anggota lainnya. Hubungan akrab di antara anggota koalisi sangat penting, seperti pelukan, sentuhan, ciuman, dan dukungan timbal balik. Koalisi ini juga sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari, seperti berburu dan berbagi makanan, seperti membantu teman yang kesulitan. Hal ini juga berlaku untuk organisasi manusia, komunitas, bisnis, jaringan sosial, dan kesatuan militer yang jumlahnya kurang dari 150 orang bisa menjadi ketertiban dengan perkenalan intim dan kecenderungan rumor. Tidak dibutuhkan pangkat formal, jabatan, dan buku aturan untuk menjaga ketertiban. Namun, jika organisasi tersebut melebihi batasan 150 orang, maka mereka memerlukan disiplin dan pengaturan yang lebih formal. Jika tidak bisa beradaptasi, organisasi tersebut bisa mengalami krisis. Bagaimana manusia bisa membangun kota-kota besar dan imperium yang menguasai ratusan juta orang? Rahasianya mungkin adalah karena kita bisa mempercayai cerita-cerita bersama. Setiap kerjasama manusia dalam skala besar seperti negara, gereja, kota, atau suku berakar pada cerita bersama yang muncul dari imajinasi kolektif orang-orang. Misalnya, gereja berakar pada cerita agama bersama dan negara berakar pada cerita kebangsaan bersama. Dua orang yang tidak pernah bertemu bisa bersama-sama dalam sebuah perang atau membangun sesuatu karena mereka sama-sama percaya pada cerita bersama. Meskipun cerita-cerita ini hanyalah imajinasi, tetapi hal itu sangat penting bagi manusia karena tak ada Tuhan, negara, hak asasi manusia, hukum, dan keadilan di luar imajinasi kita. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa manusia primitif menciptakan keteraturan sosial dengan meyakini adanya hantu dan arwah serta melakukan ritual seperti menari bersama di sekitar api unggun. Namun, institusi modern seperti dunia korporasi bisnis juga berfungsi atas dasar yang sama, yaitu dengan meyakini cerita-cerita yang dibuat oleh pengacara dan manajer bisnis. Sebagai contoh, Peugeot adalah salah satu pabrikan mobil tertua dan terbesar di Eropa yang berasal dari sebuah bisnis keluarga kecil di desa Valentin. Meskipun sekarang mereka memperkerjakan banyak orang di seluruh dunia, mereka masih bisa bekerja sama dengan efektif karena percaya pada cerita yang sama, seperti legenda Peugeot. Perusahaan ini bisa bertahan karena semua kendaraan Peugeot di dunia tidak membentuk Peugeot itu sendiri. Meskipun terjadi bencana besar yang menghancurkan semua jalur perakitan dan kantor eksekutif, perusahaan tetap bisa bangkit kembali. Semua manajer bisa dipecat dan seluruh sahamnya dijual, tetapi perusahaan itu tetap akan utuh. Peugeot adalah sebuah perusahaan yang tidak berbentuk fisik, tetapi terbentuk dari hukum dan imajinasi orang-orang. Meskipun demikian, Peugeot memiliki hubungan dengan hubungan negara, tempat ia beroperasi dan dapat melakukan aktivitas seperti membuka rekening bank, memiliki properti, dan membayar pajak. Peugeot adalah salah satu jenis perusahaan liabilitas terbatas yang memberikan keuntungan bagi pemilik atau pengelolanya karena memiliki tanggung jawab terbatas terhadap kerugian yang terjadi dalam bisnis. Sebelum ada perusahaan liabilitas terbatas, pemilik bisnis harus menanggung seluruh risiko dan kewajiban secara pribadi. Dalam kasus Peugeot, meskipun perusahaan ini tidak memiliki bentuk fisik,
ia memiliki status hukum sebagai entitas bisnis yang diakui oleh negara. Sebagai perusahaan liabilitas terbatas, Pisu hanya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada bisnis secara terbatas, sehingga pemilik atau pengelolanya tidak akan dituntut secara pribadi dan kehilangan harta pribadi mereka jika terjadi kegagalan dalam bisnis. Namun, meskipun Pisu hanya memiliki tanggung jawab terbatas, kegagalan dalam bisnis bisa berdampak buruk pada para pekerja, manajer, dan pemegang saham perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian besar atau kebangkrutan, maka para pekerja bisa kehilangan pekerjaan mereka dan pemegang saham bisa kehilangan investasi mereka. Dalam konteks ini, perusahaan seperti Pisu hanya ada dalam bentuk hukum dan tidak memiliki bentuk fisik yang nyata. Namun, perusahaan ini memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial signifikan bagi banyak orang yang terlibat dalam bisnisnya. Pada masa lalu, orang ingin memiliki sistem hukum yang memungkinkan mereka untuk memulai bisnis tanpa harus menanggung semua risiko secara pribadi. Dengan sistem perusahaan liabilitas terbatas, seseorang dapat mendirikan perusahaan dan hanya menanggung kerugian sebesar modal yang telah mereka investasikan. Jika perusahaan gagal, mereka tidak harus menjual harta pribadi mereka untuk membayar hutang. Sistem ini memberikan keamanan bagi para pengusaha untuk memulai usaha baru dan menciptakan lapangan kerja baru tanpa takut kehilangan segalanya jika bisnis gagal. Namun, beberapa orang tidak setuju dengan sistem perusahaan liabilitas terbatas karena menguntungkan para pengusaha dan tidak memperhatikan hak-hak karyawan atau masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan. Beberapa perusahaan besar juga memanfaatkan sistem ini untuk menghindari tanggung jawab mereka terhadap kerusakan lingkungan atau pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat kegiatan bisnis mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini bertanggung jawab atas dampak dari kegiatan bisnis mereka pada masyarakat dan lingkungan. Perusahaan liabilitas terbatas telah membawa perubahan besar pada cara kita memahami dan mempraktikkan kewirausahaan. Namun, selain keuntungannya, sistem ini juga memiliki keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem perusahaan liabilitas terbatas agar dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Pada tahun 1896, seorang pria bernama Armand Pisu mewariskan sebuah bengkel logam dari orang tuanya di Prancis. Awalnya, bengkel itu memproduksi berbagai macam barang seperti pegas, gergaji, dan sepeda. Namun, Armand Pisu memutuskan untuk memasuki bisnis otomotif dan mendirikan sebuah perusahaan independen yang dinamai dari namanya sendiri. Perusahaan itu berdiri sendiri secara hukum dan memiliki aturan yang membuat Armand Pisu tidak harus menanggung semua risiko pribadi. Misalnya, jika mobil yang dibuatnya rusak, pembeli bisa menuntut perusahaan, tapi bukan Armand Pisu. Jika perusahaan tersebut meminjam uang dan kemudian bangkrut, Armand Pisu tidak berhutang pada pemberi kredit. Meskipun Armand Pisu meninggal pada tahun 1915, perusahaan Pisu masih beroperasi hingga sekarang. Pendirian perusahaan Pisu seperti mengikuti cara para pendeta dan dukun menciptakan Tuhan dan setan sepanjang sejarah. Semua itu berkisar pada pencitraan kisah-kisah dan upaya meyakinkan orang agar mempercayainya. Dalam kasus Pisu, kisah krusialnya adalah bahwa Armand Pisu mendirikan perusahaan liabilitas terbatas yang independen darinya dan memberinya nama dari namanya sendiri. Ini membuat orang bisa menuntut perusahaan jika ada kerusakan pada mobil, tetapi bukan Armand Pisu secara pribadi. Dan jika perusahaan meminjam uang dan kemudian bangkrut, Armand Pisu tidak berhutang pada pemberi kredit 1 sen pun. Sebagaimana cerita dalam agama Katolik di Prancis, kisah pentingnya adalah tentang kehidupan dan kematian Kristus yang diceritakan oleh gereja Katolik. Menurut cerita ini, pendeta Katolik mengatakan penuh hikmat kata-kata yang tepat pada saat yang tepat.
roti dan anggur berubah menjadi daging dan darah Tuhan. Meskipun begitu, sebagian besar orang mempercayai cerita tersebut dan melakukan peribadatan dengan sungguh-sungguh. Bagi sejarawan, tantangan yang dihadapi adalah membedakan antara kisah-kisah yang efektif dan kisah-kisah yang benar. Fakta-fakta objektif bisa ditemukan dengan metode ilmiah, tetapi bagaimana dengan kisah-kisah yang terlibat dalam pembentukan keyakinan dan identitas manusia? Dalam hal ini, sejarah harus mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa orang mempercayainya. Sebuah kisah bisa saja efektif, tetapi itu tidak selalu berarti bahwa kisah itu benar. Sejarah memainkan peran penting dalam membentuk keyakinan, nilai, dan identitas manusia, serta membentuk institusi dan sistem sosial yang kita miliki hari ini. Dalam jalinan cerita yang dibuat oleh manusia, perusahaan seperti Pizun bisa saja menjadi tokoh utama dengan kekuatan yang besar. Namun, ini tidak selalu berarti itu benar dan sebenarnya. Semua realitas yang dibayangkan oleh manusia dikenal sebagai fiksi. Fiksi bukan kebohongan yang direkayasa, tetapi realitas yang dibayangkan oleh manusia. Namun, memahami sejarah dan kisah-kisah yang terlibat di dalamnya sangat penting dalam memahami dunia di sekitar kita dan cara kita membangun masa depan. Dalam kasus yang lain, bahkan monyet hijau dan simpanse bisa berbohong, seperti misalnya sebuah monyet hijau yang membohongi temannya dengan pura-pura ada singa di sekitarnya agar bisa mendapatkan pisang yang baru ditemukan oleh temannya. Orang sering percaya pada hal-hal yang tidak dapat dibuktikan, seperti Tuhan atau hak asasi manusia. Hal ini karena kepercayaan bersama memberi kekuatan pada realitas yang dibayangkan. Meskipun kadang-kadang kepercayaan ini bermanfaat, namun bisa juga membawa dampak negatif. Kisah fiksi dan realitas yang dibayangkan memainkan peran penting dalam membentuk budaya dan masyarakat. Namun, kepercayaan yang salah bisa memicu tindakan tidak tepat seperti diskriminasi. Sejarah menunjukkan bahwa kisah fiksi dan realitas yang dibayangkan telah digunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak adil. Namun kisah ini juga dapat digunakan untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, kita harus mempertanyakan kepercayaan kita dan mengembangkan kritis pemikiran agar dapat memperjuangkan kisah-kisah yang membawa manfaat bagi manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Bersambung ke sub bagian 2, melangkahi genom. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.